Baik, kita langsung masuk saja ke dalam diskusi kita hari ini. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week, kita selalu mengundang professional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran kembali Mbak Safi dari Balai Desain Arsitek yang ada di Bali. Selamat siang Mbak Safi. Selamat siang Mas Bayu. Senang bisa hadir lagi. Yes, terima kasih Mbak sudah membantu selalu membantu kita untuk menjadi professional reviewer. Dan juga kita juga di sini kehadiran perwakilan dari Pika, yaitu di sini ada Mas Pramudita yang akan memberikan paparan tentang pintu engineering dari Pika. Selamat siang Mas Pram. Ya, halo, selamat siang Mas Bayu. Oke. Baik Mas, ini untuk mensingkat waktu kita cukup penasaran nih, Pika itu apa sih dan apa yang bisa disampaikan khususnya di salah satu produk dari Pika ini adalah pintu engineering. Mungkin silakan bisa langsung di-share tentang Pika-nya Mas. Oke Mas Bayu. Jadi Pika, untuk Pika pintu engineering dan furniture ini adalah di bawah bendera Delta Supreme Indonesia. Dan Delta Supreme Indonesia sendiri ini adalah salah satu entitas usaha dari Sumbersih Abadi Group, yang dimana memang berkonsen untuk produk-produk di interior. Oke, untuk Pika atau Delta Supreme sendiri ini kita mulai hadir di penjualan untuk interior dan juga furniture pintu itu adalah di 2016. Memang sebelumnya kita sudah bergerak di bidang tersebut, namun menggunakan salah satu bendera lain, salah satu entitas perusahaan Sumbersih Abadi Group juga, di mana kita mempunyai misi agar kedepannya produk-produk Pika ini benar-benar bisa menjadi sebuah pilihan utama bagi semua pelaku usaha, baik arsitek, owner, ataupun developer untuk penggunaan pintu engineering maupun interior furniture-nya juga. Seperti itu. Nah, apa sih Pika itu produknya? Jadi kita selain pintu engineering, kita juga meliputi interior, furniture, lalu termasuk kita ada produk juga wall panel, dan selain daripada produk-produk yang berwujud barang, kita juga mempunyai produk jasa, yaitu instalasi. Jadi dari semua produk yang kita punya tersebut, kita bisa sekaligus untuk menyediakan pemasangannya. Di mana tim-tim instalasi kita itu adalah dengan profesional yang sudah ahli di bidangnya, baik untuk interior maupun furniture. Dan mungkin yang lain dari yang lain, untuk tim instalasi kita ini benar-benar di bawah naungan grup company kita. Jadi orang-orangnya terkontrol, skill-nya pun selalu kita update. Jadi selalu ada pelatihan dan juga ada technical meeting secara berkelanjutan. Jadi misal untuk produk-produk, oh iya nih produknya udah oke, tapi ketika terpasang kok banyak pelanggan yang kecewa, oh ternyata salah dari penanganan ketika pemasangan ataupun dengan penyimpanannya. Nah itu yang agak krusial sih di dunia project, karena ketika ada pendatangan material ternyata handlingnya lalu penyimpanannya itu nggak sesuai dengan distandarkan. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut, kita di sini juga berkonsentrasi untuk menyediakan tim instalasi khusus untuk barang-barang kami juga. Nah, seperti apa sih produk detailnya itu dari pintu Pika? Jadi di sini kita menggunakan beberapa kombinasi bahan, di mana untuk kita mulai dari struktur dari kusennya sendiri, kusen pintu Pika ini kita tetap menggunakan kayu solid. Tapi di mana kayu solid tersebut bukan yang kayu utuhan gelodongan panjang, melainkan kita tetap menggunakan kayu engineering, menggunakan sistem finger joint. Nah, untuk materialnya sendiri kita menggunakan base material dari kayu karet, di mana untuk material kayunya ini kita sudah memilih untuk kayu-kayu yang benar-benar sudah kita oven kering, dan juga sudah kita proses chemical. Jadi fungsi proses chemical dan juga oven ini adalah yang pertama, memastikan bibit-bibit serangga atau telur-telur insek yang ada di kayunya itu sudah mati. Jadi potensi nanti ketika sudah digunakan, pintu sudah terpasang, tiba-tiba oh kok ada benih kumbang nih keluar atau berlubang, kayak bahasa orang awam bubuk serbuk teter seperti itu sudah hilang, sudah kita minimalkan. Nah, lalu dari daunnya sendiri itu kita menggunakan ada dua macam tipe daun pintunya. Ada yang jenis honeycomb, ada jenis yang full core. Di mana perbedaan antara honeycomb dengan full core ini adalah pure hanya di core-nya saja, core tengah isiannya. Untuk honeycomb itu kita menggunakan paper honeycomb yang berbentuk seperti sarang lebah. Nah, seperti ini. Nah,
Lalu kalau untuk yang full core, itu adalah kita menggunakan, ada dua macam juga. Kita menggunakan blockboard dari kayu sengon dengan sistem join linear, atau dengan particle board. Itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemauan dari customer kita. Nah, itu dari rangka daun pintu. Lalu surface-nya sendiri menggunakan apa? Nah, untuk surface, kita setelah rangka itu kita rakit, lalu kita akan press lagi dengan surface menggunakan bisa plywood, bisa HMR. Nah, untuk finishing terluar, kita menggunakan PVC sheet. Yang dimana itu adalah salah satu juga produk unggulan kami juga. Jadi nanti dari daun pintu, lalu komponen kusen, di mana komponen kusen ini terdapat aci trough juga, itu kita akan wrapping secara keseluruhan dengan satu jenis material yang sama, yaitu PVC sheet. Nah, ya, untuk mungkin yang agak lain dengan produk lain adalah finishing kita, mungkin untuk di bagian yang sudut seperti ini, 90 derajat, atau dia, apa bahasanya, runcing tajam, itu kan biasanya harus 2 bidang nih, mungkin kalau dengan jenis finishing material lain, yang sering potensi bermasalah nih di sudutan, banyak komplain ketika proyek berjalan. Pak, ini kok di sudutan kusen atau sudutan atapnya ada ngelupas ya, di sudutannya kebuka. Nah, kalau dari kita, itu sudah kita hindari, sudah kita bisa zero, poin itu zero. Kita sudah bisa wrapping langsung dari ujung, ngikutin kontur pintu. Kontur profil kusen, daun pintu, kita wrapping semuanya. Dan itu, kita punya mesin khusus juga, mesin wrapping dan juga mesin membran. Nah, lalu seperti ini yang tadi saya bilang. Untuk honeycomb dan juga full core, itu kita hanya pure beda di core tengahnya saja. Jadi secara rangka, kita menggunakan LVL meranti, sama-sama LVL meranti juga, yang semuanya sudah kita material oven. Lalu core tengahnya kita ada yang honeycomb, ada yang full core, kita menyesuaikan juga nanti kebutuhan dan permintaan dari customer. Dan untuk surface-nya, kita menggunakan laminasi. Nah, seperti tadi yang saya infokan bahwa untuk di bagian kusen, aci trough, area-area sudutan lah ya, yang berpotensi itu akan terkelupas atau lecet, terbuka, itu dengan material kita tetap akan rapi, tidak akan potensi. Nah, ini area sedutan, dia bisa wrapping langsung untuk muter, tanpa putus, tanpa patah, tanpa dua material yang berbeda. Ya, jadi sedutan ini benar-benar aman areanya. Oke, Mas Pram, saya mungkin sedikit mau bertanya, mungkin nanti masalah teknis nanti Mbak Safi nih akan banyak bertanya. Saya sedikit mau mundur beberapa hal gitu Mas ya. Tadi di paparan awal Mas Pram sempat sampaikan bahwa sebetulnya Pintu Engineering ini adalah hanya salah satu varian produk dari Pika gitu ya Mas. Ya. Selain itu ada furniture, terus juga ada services untuk instalasi gitu. Yeah. Nah, tadi kan Mas Pram sempat sampaikan bahwa ini khusus untuk produk Pika gitu. Iya. Kan kalau misalnya sudah terbiasa pakai Pika gitu ya, terus ada project baru, tapi ternyata varian pilihan spek produknya itu bukan Pika. Itu jasanya masih bisa dipakai nggak sih, Mas? Untuk jasa masih bisa. Oke. Masih bisa. Selama adalah produk yang akan dipakai itu masih dalam ruang lingkup yang bisa kami handle ya. Itu masih bisa. Oke. Dan juga untuk varian produk berarti dari Pika ini juga menyediakan customisasi untuk varian produknya ya Mas. Misalnya kayak wall panel atau misalnya tadi pintunya mau seperti ya kan sekarang macam-macam profil nih banyak nih Mas. Lebaran gitu. Betul. Nah, ini Mbak Safi pasti juga sering ngedesain pintu yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu sejauh apa Pika bisa memenuhi itu Mas? Nah, bisa. Jadi memang konsep kami di sini adalah full customize Mas Bayu. Jadi memang semua produk kami ini adalah produk-produk project. Jadi make by request memang. Jadi memang kami untuk produk-produk misalnya seperti retail, di toko retail itu kita memang nggak display, nggak jual juga. Jadi memang kita pure semuanya by request, by project. Jadi misal Mbak Safi nih, masih ada project, cuma customer-nya mau modelnya kayak gini nih, desainnya gini agak unik nih. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak, kita diskusin gimana nanti jadi baiknya. Kita bisa provide itu. Oke. Dan itu termasuk aksesorisnya Mas, kayak misalnya handle-nya atau mungkin besi yang di Excel-nya gitu ya. Excel-nya termasuk itu juga. Nah, kalau terkait dengan hardware itu kita sifatnya fleksibel sih Mas Bayu.
Oh, Jadi karena di setiap project itu bisa dikatakan bahwa mereka punya selera masing-masing untuk hardware ini. hmm. Jadi kita bebaskan, terserah customer owner mau menggunakan merek apa, model apa, seperti apa, itu kita bebaskan dan nanti pengadaannya pun kita bebaskan juga. Apakah, oh Mas Pram, saya hardware udah punya rekanan sendiri nih, udah punya langganan, hargaku bisa lebih bagus nih, gitu kan? Oh ya udah, nggak apa-apa Pak, kita nanti akan bantu pelubangannya aja. Jadi produk kami pintu itu kami akan bantu pelubangan di pabrik sesuai dengan hardware yang akan dipakai nantinya. Oh, oke. Jadi ketika pintu datang nggak usah harus repot-repot, misal kayak model konvensional ya, harus ditata, dilubangin lagi dulu di lapangan baru bisa dipasang, itu enggak. Jadi semua produk kami itu semuanya kita proses by mesin, full machinery di pabrik. Oke. Wah, Jadi menarik ya Mas. siap Mas Bayu. Kapan-kapan kita ajak keliling pabrik deh, biar kelihatan oh semuanya mesinnya prosesnya gimana gitu. Iya berarti tadi kan kalau kita lihat dalam dari pintunya PK ini kan ada yang honeycomb sama yang Yes, full core. apa istilahnya Mas, full core gitu ya. Core. Nanti kalau yang tadi kita ngobrolin tentang aksesoris gitu ya, kan sekarang macam-macam nih ya. Mas Safi ya, ada yang manual gitu, ada yang digital. Sekarang apa ya, istilahnya nggak akan merusak sama sekali bagian-bagian dari pintunya Pika nanti gitu ya Mas ya. Lapangan tinggal masuk semuanya. Istilahnya PNP gitu ya Mas ya. Yes, betul. Bahasa kekiniannya PNP. Mas Pram, Mas Safi. saya kelewatan mulu tadi siap mau nanya itu udah loncat lagi presentasinya. Jadi saya agak loncat presentasi ya Mas ya. Bisa balik ke halaman sebelumnya ya. Yang tadi yang ada yang teknisnya ya. Oke. Nah ini saya mau nanya agak banyak sih Mas. Oke. Maklum ya Mas ya. Oke. Nah mungkin yang paling basic dulu deh soal engineer wood-nya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang masih belum kenal sama engineer wood. Mungkin bisa dijelasin dulu Mas Pram, engineer wood itu apa ya? Jadi engineer wood ini adalah kayu, di mana kayu itu sudah melalui proses fabrikasi, melalui proses pengolahan terlebih dahulu untuk dijadikan sebuah produk. Jadi berbeda dengan untuk yang produk-produk konvensional, di mana produk konvensional itu masih menggunakan kayu secara utuh, kayu mentah, kayu gelondongan panjang, lalu dia dijadikan bentuk produk. Nah, kalau engineering sendiri itu adalah dari kayu yang sudah melalui proses. Contohnya adalah tadi yang saya sebutkan di kusen. Nah, di kusen itu kita tetap menggunakan kayu engineering, tapi kayu solid, disebutnya solid engineering. Di mana kayunya itu tetap berbentuk kayu utuh, tetapi kayu tersebut sudah melalui proses potong. Nah, kayu yang dipotong itu kita sambung kembali dengan sistem finger joint, atau yang orang umum sebut seperti jari jemari saling berkaitan. Nah, fungsinya di situ adalah untuk menjaga potensi bending mesusut dari si kayu tersebut. Jadi dengan adanya proses join lalu dengan pengeringan itu untuk menjaga proses kayu itu nafas kembali Mbak Safi. Beda dengan yang kayu utuhan yang masih potensi nafasnya muai bendingnya itu masih besar. Oke, berarti materialnya full kayu asli cuman diolah kembali ya di pabrik ya. Iya, mengurangi mesusutnya gitu ya. betul Mbak Safi. Jadi untuk kusen itu kita menggunakan kayunya masih bentuk kayu keras. Lalu di daun pintu itu kita menggunakan semacam lembaran yang kita saling tumpuk kusen di material daun pintunya. Tetap bentuk kayu, cuman sudah menjadi lembaran tipis kita tumpuk saling silang. Iya. Terus Kak lihat ini agak dilapis plywood lagi sama finishingnya PVC. Betul. Ya. Nah, PVC-nya berarti ada serat kayunya ya, Mas? Iya, jadi PVC sheet kita ini bukan yang istilahnya finishingnya ketika nanti pintu itu jadi lalu dipegang kayak halus cuma pintu ditempel printingan itu enggak, Mbak. Jadi ketika orang pegang pintu kita itu masih bertekstur. Ada semacam tekstur kayunya dan itu adalah efek dari PVC sheet kita itu yang dia punya emboss. Oh, oke. Terus yang ini yang nomor 1 itu yang arsikraf itu, yes. Itu nggak include sama pintunya atau kita bisa pilih misalnya kita nggak mau pakai arsikraf nih? Karena jujur aja nih Mas, kalau kita yang di Bali itu nggak agak jarang yang pakai arsikraf karena mungkin arsikraf itu biasanya kan biar pintunya terkesan
mewah gitu, besar, drag. Nah, di sini biasanya kita carinya yang looknya mungkin agak seamless, yang minimalis gitu. Nah, yang kayak gitu gimana? Apa bisa tanpa arsiteknya atau gimana? Ya, betul Mbak Safi. Jadi pengalaman saya beberapa proyek di Bali, memang juga mereka banyak yang meminta untuk model kusennya itu yang biasa aja, yang minimalis gitu ya, banyak tanpa arsitek. Itu bisa Mbak, sangat-sangat bisa. Jadi untuk model nanti kusennya tanpa arsitek ini, itu bisa kita hilangkan. Jadi profil untuk si ketebalan kusen ini akan lebih tebal. Dan ini biasanya kita akan adjust serata dinding. Kalau memang diminta untuk rata dinding ya, kecuali kalau diminta Mas ngeplan aja nggak apa-apa, biar kita agak masuk, nggak sudutannya agak mau ruang atau apa, itu bisa. Oke. Jadi fleksibel, cuman ada planknya bisa ya? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Tapi nggak ada yang ready ya, berarti ya Mas ya? Tadi kan waktu ditanya ini sama Mas Bayu soal barangnya, berarti full custom semua ya, nggak ada yang ready ataupun misalnya mungkin punya template-nya atau katalognya gitu misalnya? Kalau secara katalog untuk istilahnya apa ya bahasanya, inspirasi atau pandangan untuk desain gitu kita ada, tetap ada. Cuman kalau secara fisik produknya untuk jumlah yang banyak ready itu kita nggak ada memang. Karena kebanyakan pun yang sudah oh ya Pak, kita punya katalog seperti ini, desainnya mungkin bisa untuk bayangan atau gambaran lah ya. Pada akhir-akhirnya juga beberapa itu customer oh ya pakai ini Mas, cuma dikombin dengan yang ini ya, tambah ini berubah lagi. Karena ini tadi kan balik lagi mengenai stoknya ya Mas, berarti kan memang produk itu baru dibuat setelah misalnya dapat pesanan, atau misalnya udah dapat gambar kerja dari arsitek misalnya, dan PO turun gitu. Nah itu biasanya lead time-nya berapa lama? Mas Bayu. Jadi untuk lead time produksi kita itu rata-rata di 2 bulan. 2 bulan itu sejak kita terima kelengkapan untuk produksi. Jadi kelengkapan produksi di sini yang kita maksud adalah yang pertama jelas tadi PO ya, PO sama administrasi lainnya lah. Lalu secara teknikal adalah nanti dari shop drawing. Jadi nanti ketika kita terima data gambar dari misal arsitek atau owner, kita akan buatkan lagi shop drawing untuk lebih mendetail secara dimensi dan juga profil untuk di pintunya itu sendiri. Nah, di situ, di shop drawing itu kita juga sudah akan munculkan juga nanti arah bukaannya. Karena kan sering nih arah bukaan, oh ya ini pintu buka kiri, buka kanan gitu kan, di lapangan, waduh kok ini nggak sesuai. Nah, maka dari itu sebelum proses shop drawing, pasti kita akan minta untuk key plan fix-nya mana nih yang akan kita pakai. Jadi di shop drawing itu nanti akan kita cantumkan arah bukaannya, jumlahnya, lalu hardware, sampai detail hardware yang dipakai, itu kita akan munculkan juga sampai ke finishing. Jadi istilahnya benar-benar nanti dari approval shop drawing yang diterima itu juga bentuk jadi yang akan keluar barang sama persis dengan yang di approval shop drawing itu. Kayaknya sampai lapangan aman lah ya Mas ya? Iya betul Mas Afli. Kita konsen kita di situ, jadi di lapangan itu bisa smooth. Iya, biasanya kadang kalau udah nyampe itu mungkin yang di lapangannya bingung ini pintunya arahnya yang mana atau masang hardware-nya gimana gitu. Berarti ini nggak aman ya, gambarnya udah lengkap semua. Yes, betul. Sudah aman. Tinggal masukin aja semuanya. Oke, baik. Silakan lanjutkan Mas Pram. Oke, siap Mas Bayu. Nah, ini adalah beberapa pilihan color kita yang kita ready. Ada kurang lebih 9 ya. Nanti mungkin untuk bagi yang membutuhkan bisa kita kirimkan deh untuk sampel ini ya, sampel potongan warnanya. Karena memang secara foto dan aktual kadang ada perbedaan gradasi tone warna ya. Jadi memang selalu kita sarankan untuk ketika pemilihan itu jangan menggunakan foto di katalog, tapi pasti akan kita kirimkan aktual sampelnya. Jadi biar lebih akurat. Mas, tapi warnanya cuma 9 itu aja berarti? Iya, untuk kita yang ready hanya 9 aja. Cuman kita bisa membuat warna baru. Nah, jadi misal ada Mbak Safi punya project nih, punya konsep, Mas saya punya konsep warnanya misal off-white atau mungkin yang di luar warna ini gitu ya. Oh ya udah Mbak, kita coba buatkan ya, kita buatkan sampel, nanti kita matching warna, tone-nya sudah masuk atau belum. Dari situ baru kita produce secara sheet-nya secara massal. Baru nanti kita aplikasikan buat yang penggunaan pintu. Gitu. Tapi memang gitu, nggak ada minimalnya. Nah, memang untuk pembuatan sheet baru itu memang kita ada minimal gitu. Dan juga nanti memang harus ada tambahan lead time waktu karena kita kan harus produce warna baru dulu nih, baru masuk ke proses untuk yang pembuatan pintunya.
Itu. Nah, Mas, saya sedikit juga menambahkan Mbak Safi. Selain warna ini kan kalau dilihat memang sangat terlihat serat kayunya ya, Mas. Iya. Nah, itu dari serat-serat kayu ini berarti pada saat sudah terbentuk pintunya, betul-betul memang seratnya bisa, ya memang kita rasakan kayu gitu, Mas ya? Iya. Bukan tambahan maksudnya? Bukan. Jadi bukan yang seakan-akan baru ditempel ulang di pintunya ya Mas Bayu ya? Iya. Nah, enggak. Jadi memang itu sudah benar-benar seperti menyatu dengan finishingnya. Jadi memang dari dasar material PVC-nya sendiri itu sudah beremboss, sudah bertekstur. Jadi ya betul-betul memang menyerupai natural wood biasa gitu ya Mas ya? Iya. Secara feel-nya itu masih dapat bahwa ini kayu. Ini pintu kayu nih. Bukan pintu jadi-jadian. Oke, baik. Mas, sama mungkin sedikit tambahan lagi. Kan kadang-kadang kalau kita bangun rumah, concern-nya juga adalah keredaman atas suara dari penghuni dalam rumah gitu, keluar gitu ya. Nah, kalau dari Mas Pram sendiri, untuk peredaman yang lebih baik, Mas, gitu, yang direkomendasikan Pika gitu. Oke. Nah, kalau kita, Mas Bayu tadi ngomonginnya adalah compare antara tingkat keredaman honeycomb dengan full core. Ya. Kalau antara dua produk itu adalah kami tetap menyarankan yang full core. Oke. Nah, cuman balik lagi Mas Bayu, terkait untuk dengan istilahnya soundproof ya, bahasanya adalah soundproof sistemnya itu karena itu banyak faktor juga yang mempengaruhi sebenarnya. Satu, dari jenis lantai yang dipakai. Kedua, dari opening dinding terhadap kusen, itu masih ada gap atau enggak. Lalu celah di bawah pintu, apakah si user ini mau menggunakan istilahnya bawahnya itu semacam automatic seal atau tidak? Itu juga berpengaruh terhadap decibel bed-nya sih, tingkat peredaman suaranya. Tapi kalau kita bicara ketika ini, berarti full core yang masih direkomendasikan untuk lebih bagus peredaman suaranya, Mas? Iya, betul Pak Bayu. Kita tetap masih merekomendasikan yang full core. Even yang honeycomb pun juga nggak kalah baik. Cuman masih lebih baik untuk yang full core memang. Baik, silakan dilanjutkan Mas Ram. Oke, siap. Nah, ini beberapa untuk model-model profil kami. Nah, mungkin untuk ketika ada kaca, pintu kaca atau louver jalusi, itu kita tidak serta-merta pintunya didubang lalu ada kaca nge-flat gitu aja, Mas. Nah, kita tetap menggunakan frame. Jadi kita ada frame pemanis, jadi terlihat lebih rapi. Detailnya seperti itu. Dan juga misal menggunakan honeycomb itu bukan terus langsung kaca atau louver ini ditempel di tengah rangka tanpa ada perkuatan. Kita di setiap untuk kaca dan juga jalusi ini di sekelilingnya itu kita akan ada tambahan frame khusus lagi jika itu menggunakan honeycomb ya. Jadi untuk perkuatan pegangan si kaca dan juga si louver. Itu. Kalau kacanya berarti dari bawaan pintunya udah include ya berarti ya Mas ya, bukan bukan di luar baru dipasang itu, atau di lapangan itu baru dipasang. Enggak Mas Abi, nggak bisa. Jangan, itu dari segi kekuatan dan juga keamanannya rentan. Untuk kaca sih kita biasanya pakai clear glass sih. Untuk clear glassnya sendiri, dia sesuai request apakah mau tempered atau yang biasa. Kita bisa menyesuaikan. Supply-nya dari biasanya? Supply-nya sih ada beberapa sih, Asahimas juga ada pakai kita. Oke. Oke, lanjut Mas. Siap. Nah, ini terkait pintu, lalu dengan produk kami yang lain adalah ada juga furniture. Di mana komponen dari material furniture itu kita ada punya 3 macam. Plywood, MDF, maupun particle board. Di mana penggunaan dari ketiga material ini kita sesuaikan dengan nanti kebutuhan di masing-masing produk. Jadi contoh untuk wall panel, di mana area tersebut adalah area yang kemungkinan area yang belakangnya mungkin area toilet ya, itu kan lembab, lebih rentan lembab, pasti kita akan menggunakan material plywood yang lebih aman terhadap kelembaban terhadap air. Nah ini beberapa varian produk furniture kita, mulai dari lemari, vanity, kitchen set, lalu kita ada model wall panel seperti ini, dan wall panel di sini ini salah satu juga kelebihan produk kami tadi, PVC sheet, di mana dia mengikuti kontur. Nah ini wall panel kita ini bentuknya seperti setengah lingkaran, dia bisa wrapping langsung juga. Dan di sini untuk yang model membran, mesin membran kita punya mesin khusus juga, dia mengikuti kontur juga. Jadi model yang menjorok ke dalam itu kita bisa ngikutin semua konturnya.
Oh, oke. Jadi Itu mungkin ini ada yang di-cutting kelihatan gitu ya, Mas ya? gimana Mbak Safi? Agak kayak di-cutting gitu ya, kayak kayak apa ya? Kayak dibuat pola gitu ya? Iya, buat pola. Nah kayak gini. Oh, oke. Dia bisa ngikutin misal modal pola bergelombang, dia bisa ngikutin finishingnya. Hmm. Itu pakai PVC juga kan ya luarnya? Yes, pakai PVC sheet. Hmm. Jadi material profil pintunya di profil dulu, baru kita membran, proses press membran. Seperti itu. Oh, menarik ya, berarti bisa saya lagi emang benar-benar Pika tuh customize ya Pak, Mas. Jadi pintu kita motifnya atau profilnya mau seperti apa tuh bisa dikejar gitu ya Mas. Betul Mas Bayu. Dan juga salah satu konsep yang kita selalu hadirkan adalah satu tema dari mulai pintu sampai dengan interior furniture kita bisa atasi semua. Satu warna tanpa beda warna. Tanpa ada mungkin pintunya kok satu warna, tone-nya kok beda. Nah, kita bisa atasi itu. Jadi benar-benar bisa tema seragam itu tercover dari ujung sampai ke dalaman. Dan yang menarik lagi karena ini semuanya fabrikasi di pabrik gitu ya Mas ya. Itu pasti dari kualitas dan juga bentuk, terus juga ke standarisasi dari patternnya itu akan terjaga berarti Mas ya. Iya, betul Mas Bayu. Dan di mana semua proses kami ini kan full machinery dengan sistem NC. Jadi semua input bio komputer, baru jalannya mesin, bukan tangan manual yang ngerjain. Iya. Wah, ini berasa sih Mas kalau memang ada tim manualnya Mas. Ya, dan nanti tangannya tremor itu ngerjain kayak gini manual. Oke. Silakan. Pagarnya juga custom ya berarti ya Mas ya? Iya Mas Abi, semuanya custom. Oh, oke. Ya, customize. Nah, ini juga sama. Kita ada produk wall panel yang model seperti model Acitraf tadi, tapi lebih kita buat model bentuk U. Ini. Dan wrappingnya sama seperti tadi dengan sistem wrapping dan juga membran, jadi semua itu sudut-sudutan aman, nggak akan ada lupas. Nah, ini yang model-model klasik kita juga bisa bikin juga untuk wall panel model klasik. Kembali lagi semuanya by custom dan juga by request. Kebutuhannya mau seperti apa. Nah, ini Mas Bayu, Mbak Safi yang tadi saya bilang bahwa semua proses di kita itu menggunakan full machine. Jadi mulai dari istilahnya yang paling dasar ya, pemberian lem. Pemberian lem terhadap bahan itu kita menggunakan mesin. Jadi tingkat istilahnya ketebalan lem, lalu kekentalan lem, dan juga posisi perataannya pun semuanya akan sama karena menggunakan mesin yang terprogram, bukan manual kita istilahnya pakai kuas atau pakai batang untuk ngeratain lem di bahan itu enggak. Jadi proses dari sampai finishing untuk proses pelubangan itu semuanya by mesin semua. Jadi PVC-nya pasti flat ya, artinya pasti nempel semua ya Mas. Yes, betul Mas Safi. Ada yang mungkin lepas-lepas atau gimana? Pernah tuh nggak lihat pakai PVC, mungkin lemnya atau gimana ya? Atau mungkin kena air gitu? Iya, jadi kayak mengelopek gitu. Dan juga mungkin penempelannya masih pakai sistem manual Mbak, model setrika. Kan ada tuh yang nempelinnya dipanasnya pakai setrika manual untuk dikerut. Nah itu kan entah udah nempel atau belum juga nggak tahu. Seberapa besar tonasinya juga kita nggak tahu kan, karena full manual. Nah sementara di kita ini untuk pressnya sendiri itu kita ada 2 macam press dalam satu proses produk. Yang pertama kita pakai hot press. Hot press dulu kita jalan, lalu setelah hot press itu kita akan melalui proses lagi cold press. Kita tekan dengan cold press itu kurang lebih per produknya itu sekitar hampir 20 menit. Itu dengan tonase di atas 20 ton. Nah, jadi semuanya dari tingkat perekatan lalu dengan kekuatannya itu bisa terukur semua. Jadi nggak ada ceritanya yang sebelah ujung merekat nih, yang sebelah tengahnya enggak, sebelah ujungnya lagi nggak merekat loh, cuma sebagian doang. Itu nggak ada cerita kalau di kita. Oke, berarti makanya dari segi tadi awal hasil akhir dari produknya itu bisa terjamin standarisasinya ya Mas ya? Betul Mas Bayu. Makanya tetap kita akan jaga kualitasnya itu, tetap kita pastikan bahwa akan sesuai. Nggak ada istilahnya, kita sudah sampaikan A gitu kan, lalu approval A, kalau keluarnya jadi B+,
Nah, itu nggak ada cerita seperti itu. Oke. Itu nggak ada cerita. Nah, bisa dipastikan kalau terjadi seperti itu pasti bukan produk kita. Terus. Oke. Oke. Baik, silakan Mas. Oke. Nah, ini untuk beberapa jaringan bisnis kami. Kami untuk head office dan juga jadi sampingan showroom kita ada di Jakarta Pusat, Mas, di kawasan Ruko Bangunan. Lalu kita ada showroom juga di Alam Sutra, itu di OKB Hardware. Lalu sekarang baru ongoing, kita baru persiapan untuk opening itu di IDD Peak 2. Kita ada mau buka showroom juga. Lalu kita punya kantor cabang juga di Jogja. Lalu di Surabaya kita juga punya ada kantor juga, itu di Sumbersih Abadi Group kita, company group. Itu ada. Nah, lalu untuk workshop sendiri, kita ada di kawasan industri Ngoro, Mas. Daerah Mojokerto, Jawa Timur. Kita pabrik besar di industri, di kawasan industri, di kawasan berikat. Jadi semua, nah gimana? Untuk memenuhi kebutuhan misalnya di sini mungkin yang hadir juga teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir ini kan nggak hanya cuma area Jabodetabek atau Pulau Jawa ya Mas ya. Betul. Jadi kalau misalnya permintaannya sampai misalnya tadi tempatnya Mbak Safi di Bali atau mungkin di Kalimantan atau di Sumatera gitu, itu dari SSA Group sendiri tuh udah ready untuk memprovide dan mengirimkan sesuai dengan inquiry atau request yang masuk ya Mas. Betul Mas Bayu. Kita secara lokasi, misalnya lokasi area proyek yang dibutuhkan kita pengiriman kemana nggak ada masalah. Ke timur itu kita paling jauh kirim ke Jayapura. Jayapura ke barat paling jauh baru sampai ke Medan. Kamu sih. Jadi untuk lokasi kita nggak pernah ada masalah sih untuk lokasi pengiriman kemanapun tetap kita provide. Berarti bisa bilang dari Sabang sampai Merauke udah bisa di provide ya Mas ya? Yes, betul Mas. Ya, silakan Mbak Safi. Tapi benar yang dibilang Mas Bayu itu Mas kan, mungkin kita yang di daerah itu biasanya kalau misalnya mau lihat produk itu kan sukanya lihat langsung ya. Ya, betul. Jadi kan biar kita bisa ngerasain, biar kita bisa lihat langsung warnanya pas di kena lampu seperti apa atau di luar seperti apa. Nah, kalau yang kayak gitu kan biasanya butuh distributor atau butuh kantor cabang gitu. Betul. Nah, daerah selain di Jawa ada nggak? Nah, untuk di luar Pulau Jawa sendiri memang belum ada Mbak Safi untuk saat ini. Okay. Tapi jangan bersedih hati. Untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu kita siap untuk mengirimkan sampel. Jadi kita punya sampel fisik, sampel miniatur itu kita bisa kasihkan, kita kirimkan atau mungkin kita antar nanti. Biar kita bisa sambil berkenalan, kita jelasin, oh iya seperti apa sih barangnya, seperti itu. Nggak masalah Mbak Safi, tenang aja. Ke Bali siap meluncur. Ya. Bali, lalu di Lombok, Banjarmasin, dan juga seperti di Makassar, Manado, kita udah pernah supply juga, kita tangani juga. Jadi istilahnya beda pulau, beda samudra nggak jadi masalah. Berarti kita perlu khawatirin ya Mas ya? Iya, betul. Yang penting mungkin memang harap bersabar sedikit karena semakin jauh rute perjalanannya mungkin akan semakin memakan waktu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Berarti kalau misalnya mungkin Bapak Ibu atau peserta yang hadir hari ini kan juga suka mungkin ada project yang concern tentang sertifikasi Mas. Iya, betul. Misalnya Green Label atau misalnya ISO yang lagi tren sekarang TKDN. Ya betul. Berarti hal-hal itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi berarti Mas ya? Ya, sejauh ini secara sertifikasi kita aman Mas. Jadi dalam artian aman gini. Dari segi material sendiri kita sudah material SPLK. Jadi material yang kita pakai itu adalah materialnya semua legal, nggak ada yang material ilegal. Lalu dari segi TKDN sendiri kita sudah terdaftar di TKDN. Secara fabrikasi kita sudah masuk TKDN. Dan kadarnya adalah di atas 80% semua. Oh, besar juga ya Mas. Iya, jadi semua bahan-bahan yang kita gunakan itu sudah aman masuk ke dalam kategori TKDN-nya, standarisasinya. Nah, kita akan coba kita next slide. Nah, ini adalah contoh salah satu proyek kita yang ada di Jakarta. Nah, ini kita mulai dari pintu utama, pintu toilet, pintu unit room, sampai dengan yang wall panel di koridor ini, pintu koridor. Secara visualnya seperti ini, Mas. Nah, ini jadi dari pintu koridor ini, dia adalah kamuflase panel ini, Mas. Kita tangani juga, pintu utama. Nah, sampai ke wall panel yang di samping pintu itu kita kerjakan juga. Berarti wall panel yang jadi secondary skin temboknya itu pika ya Mas ya? Yes, betul Mas Ayu. Okay. Jadi istilahnya dia area bell
area bel tadi itu termasuk kita kerjakan juga. Karena mereka minta oh ya harus sama similar dengan warna pintu, ya udah kita kerjakan wall panelnya aja sekalian. Nah selain itu, nah ini contoh produk kita juga, proyek apartemen waktu itu dari mulai pintu sampai dengan furniture-nya juga kita kerjakan. Customize. Nah ini all project ini di UI, di Universitas UI, satelit kliniknya di Cikal Hospital. Mas, maaf, saya potong sedikit. Nah, ini saya tertarik membahas yang technical hospital yang di Depok ini kan kalau di kiri atas ini fasadnya Pika, Mas. Fasadnya bukan, Mas. Ini cuma visual produk proyeknya aja, lokasinya aja seperti ini. Saya baru mau tanya. Wah, keren juga tanya bisa berfasad. Enggak. Kita memang hanya konsen untuk di interior aja. Oke, baik, Mas. Oke. Semua pintu, headboard, ruang periksa, lalu rawat inap kita dipakai kita. Stationnya ini kita juga. Berarti titik-titik yang ada di headboard di kamar pasien ini itu juga request dari. Jadi nanti kita akan bantu pelubangannya. Cuman kalau untuk hardware-nya ini memang ada pengadaan sendirinya dari tim MEP mereka. Cuman kita bisa sediakan untuk seperti boxnya, lalu area pelubangannya seperti apa, jalur-jalur kabel yang dibutuhkan untuk dilubangi di titik-titik mana kita bisa provide. Oke. Nah, biasanya Mas ya, mungkin boleh diperjelas lagi ya. Kalau ada additional permintaan seperti ini gitu, itu biasanya mungkin dari owner karena kan punya konsultan yang lain, mungkin konsultan MEP atau konsultan lighting misalnya. Yes, betul. Nah, itu biasanya mereka penambahan material seperti kayak colokan atau lampu. Sekarang kan lagi ngetren tuh downlight gitu ya. Yeah. Itu di site atau memang semuanya diserahin ke pabriknya Pika? Itu di site, Mas. Di site. Jadi biasanya nanti ketika kita technical meeting, pembahasan drawing dan lain-lain, biasanya sudah diinform. Mas, untuk di area ini nanti kita akan downlight ya, mohon disediakan untuk pelubangan atau apa, seperti itu. Oke. Jadi nanti dari Pika itu dari pabrik yang sudah menyediakan areanya atau misalnya titik-titiknya yang mana aja yang itu tinggal dipasang tambahin sendiri gitu ya? Iya, betul. Atau kecuali memang di lapangan dari WPP-nya, misal, Mas, nggak apa-apa, di vet aja, nanti kita bantu yang menentukan titiknya, karena sekarang belum ketemu nih jalurnya mau gimana. Oh ya udah, nggak masalah. Nah, kalau seperti itu kan berarti akan ada mungkin di saat itu kemungkinan produknya Pika akan dan tanda kutip dirusak gitu Mas ya? Iya. Dibolongin kah? Betul. Atau mungkin dicoak gitu? Betul. Itu akan merubah performance-nya nggak Mas? Dari Pika? Kalau untuk secara, kita ngomongin dual panel ya ini ya? Ya. Itu nggak masalah Mas. Dia nggak akan merubah secara performanya. Tetap aman. Karena istilahnya nanti pun pelubangan tetap kita menggunakan alat juga. Bukan yang manual dipatahin gitu. Tetap kita ada router khususnya juga. Oke. Mas, melanjutkan pertanyaannya Mas Bayu nih tadi soal MEP-nya. Nah, pernah nggak sih kalau misalnya udah dipesan dan udah dikasih titik-titik power outlet-nya dan lain-lainnya itu, pernah nggak kejadian ternyata dia keliru gitu misalnya ukurannya atau posisinya nggak pas sama yang request sebelumnya ya? Kalau kayak gitu gimana? Pernah, Mbak. Pernah. Jadi gimana itu Mas? Opsinya ada dua. Yang pertama adalah bikin produk ulang, yang otomatis pasti kita klaim ya karena kesalahan dari pihak pembeli, bilangnya kan. Lalu yang kedua adalah kita coba untuk istilahnya tambal di lapangan. Tapi sebenarnya opsi yang kedua ini kurang kita rekomendasikan karena secara hasil pasti nggak akan bisa semulus ketika kita bikin baru dari pabrik. Cuman sebenarnya kalau daruratnya gitu kan, daruratnya dari pihak owner, aduh udah nggak bisa nih kalau saya harus produksi baru lagi atau terkendala apalah entah waktu atau mungkin dari budgeting gitu ya sudah mau nggak mau kita maksimalkan dari tim instalasi kita, tim technical kita untuk istilahnya mentacap posisi yang salah lubang itu tadi. Oke. Tapi looknya pasti nggak bisa sama persis ya? Iya, pasti. Ya. Karena kan istilahnya kalau looks-nya mungkin secara visual tone warnanya sama karena kan kita menggunakan material yang sama. Tetapi adalah ketika pertemuan sambungan yang bekas ditacap itu kan pasti namanya produk tangan manusia sama mesin kan beda kan ya Mbak. Pasti di situ akan tetap kelihatan dikit meskipun ya nggak mencolok tapi tetap akan kelihatan. Oke. Tetap ada beda lah sama hasil pabrik.
Iya, iya, iya. Berarti yang kayak gitu di luar ini ya, di luar harga di awal berarti ya, ada tambahan lagi ya. Betul, betul Mas Karena Safi. biasanya kesalahannya berarti dari gambar ya Mas ya, bukan di pabrik ya. Iya, betul. Ya kesalahan dari informasi. Ketika dia udah komplain, oh ya informasi kita keluaran soft drawing tadi, seperti yang approval soft drawing tadi. Oh ya udah sesuai. Cuman ketika berjalan waktu mungkin tim MEP ada yang digeser panelnya atau apa, aduh ini nggak bisa, nggak ketemu. Ya udah mau nggak mau gimana nih, barang udah jadi. Iya, 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 iya. I see. Gitu. Oke. Oke, silakan lanjut Mas. Oke, nah ini hampir sama tadi Mas Dewi, yang di area Ayana Komodo ini kita juga termasuk di wall panel depannya ini juga. Depan pintu ini kita juga provide juga. Jadi ini bisa sama antara sampai ke ceiling ya Mas ya? Gimana? Itu sampai ke ceiling ya? Sampai ke ceiling. Oh, oke. Sampai ke ceiling ini. Jadi dari pintu kusen wall panel sampai ke ceiling untuk lubang dompet ini sama colornya. Oh, oke. I see. Jadi bisa seragam. Mas, saya jadi penasaran Mas. Ini kan Pika ini kan berarti bisa memprovide sampai dengan jasa aplikator juga gitu Mas ya. Yes, nah, betul. Yang selalu disarankan oleh Mas Pram dan teman-teman Pika biasanya bagi yang mau menggunakan Pika itu kalau hanya ada keterbatasan. Nah, cuman kalaupun misal ternyata ada keterbatasan tadi budget, Mas kita hanya untuk provide beli pintunya aja deh gitu kan. Ya udah, apa boleh buat, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman pasti nanti kita akan kasih guideline bahwa satu dari segi penerima material, lalu kedua penyimpanan, dan ketiga sistem pemasangan. Kita pasti akan kasih guideline supaya pintu hasil akhir dari produk itu tetap bisa maksimal. Ada layanan supervisi juga nggak sih Mas? Misalnya ada salah satu project di luar, mungkin teman-teman di sini ada punya project yang cukup besar tapi di luar Jawa gitu ya Mas ya. Cuman kebutuhannya kita udah terikat sama satu aplikator nih misalnya. Mas Pram dan teman-teman Pika tolong dong bantu untuk supervisi ngajarin tukangnya yang ada di daerah tersebut gitu, itu masih bisa Mas? Bisa, supervisi seperti itu masih bisa. Cuman memang pasti nanti ada cas ya untuk supervisi itu. Karena memang supervisi itu adalah bagian dari untuk instalasi. Cuman kalau ya seperti yang Mas Bayu tadi sampaikan, itu minta tolong dong supervisi aja untuk ngajari secara istilahnya pemasangan pertama atau kedua lah nanti yang sama. Baik, silakan Mas Pram. Silakan Mbak Sami. Itu yang tadi ini sih, yang tadi Mas Bayu tanya itu berarti benar ya Mas ya, untuk customer individual gitu misalnya yang bukan customer project itu artinya mereka kalau mau request masang sendiri itu bisa ya? Berarti? Bisa, tetap boleh Mbak. Kita nggak terus serta-merta, oh lo beli barang gua, lo harus yang pasang nggak. Fleksibel. Cuman kita pasti menyarankan yang terbaik sih, biar nggak ini. Agak minimalnya nggak pembeliannya misalnya untuk pintunya? Sebenarnya nggak ada Mbak. Sebenarnya secara harafiah nggak ada minimal pembelian. Cuman memang nanti jatuhnya adalah semakin sedikit quantity itu cost price-nya akan semakin tinggi. Karena kenapa? Kata dengan produk yang sama, desain sama, ukuran sama, tapi quantity berbeda, itu pasti harganya akan lebih mahal yang quantity dikit. Karena yang quantity banyak tadi kan, misal 100 nih, kita kirim ke Bali. Itu kan dalam pengiriman itu berarti dia sudah menanggung biaya satu kali kirim itu dibagi terhadap 100 produk, 100 pieces. Sementara yang satu, kita cuma kirim ke Bali satu, dia kan juga harus menanggung biaya kirim yang sama nih, ongkos ke Bali. Iya. Nah, jadi seperti itu sih efeknya. Jadi secara quantity ada minimal enggak sih, secara harfiah nggak ada minimal. Cuman memang kelemahannya seperti itu, harus ada sesuatu yang dibayar. Karena sedikit, jadi imbal baliknya seperti itu. Makin banyak pasti harganya masih bisa lebih ekonomis lah ya. Okay. Arah situ Mas Safi. Mungkin diberi pengertian aja nanti ya customernya bahwa cost di luar produknya bisa lebih mahal. Iya, betul. Head cost-nya lebih tinggi karena jumlah pembaginya lebih kecil. I see. Oke, lanjut ya Mas. Oke. Nah, untuk proyek selanjutnya, ini kita ada kubikel juga, kita bisa provide untuk kubikel. Ini kita di International School di Surabaya. Ya, itu dari pintu kayu sampai dengan kubikelnya kita supply. Ini untuk kubikelnya tadi pakai apa berarti material?
Kita pakai Penole. PVC atau Penole? Pakai Penole. Oke. Kita pakai Penole. Oke. Lalu ini service apartemen juga Jakarta. Untuk pintu menggunakan sistem arbitral. Nah, ini 57 Promenade Jakarta. Ini juga pintu putih ini. Nah, untuk yang warna putih ini kita solid, Mbak. Jadi ini nggak ada tekstur kayunya. Jadi misal contoh. Ini pakai PVC juga. PVC. Jadi hampir kayak mungkin ada yang request warna duko nih, gitu kan. Duko kan pasti warna solid, halus. Nah, daripada duko, mending kita pakai laminasi. Ketika proses duko kan barang datang itu masih harus di-spray ulang lagi. Harus ada pengerjaan lagi. Belum nanti kalau tangannya yang nyepray itu istilahnya nggak paten, bagian atas tebal, bagian bawah agak burem nih, tipis, ulang lagi. Udah mau berapa kali ulang ngecatnya. Belum lagi pencemaran bau spraynya ini di sekitar. Belum nyiprat. Udah masih banyak problemnya kalau itu. Makanya pasti kita saja, ya udah kita punya kok warna solid, mau menyerupai warna duko bisa ada. Mau yang model mungkin contoh kayak Fab Hotel atau Max One. Itu kan warna solid juga, hijau sama fuchsia pink. Itu kita pernah bikin juga seperti itu. Kita bikin warna color khusus. Kalau yang biasanya mereka spray, mereka cat, enggak, kita pakai laminasi, warnanya sama. Approve juga jalan. Gitu. Jadi memang kita untuk material-material PVC kita itu enggak terpaku hanya ya Mas hanya punya yang istilahnya tekstur kayu aja ya gitu kan. Enggak, kita punya yang warna solid juga. Jadi pilihannya nggak cuma terpaku yang di kayu, visual kayu. Nah, ini Living Star Jakarta, ini juga udah pintu juga. Ini steam bin sama Badan Intelijen Jakarta. Ya ini warna black, ini spesial color nih, pakai warna black mereka. Mungkin biar kelihatan sangar ya, area-area intelijen yang bersifat rahasia. Ini warnanya hitam tuh Bang. Oke, nah ini yang tadi yang saya sampaikan ada di showroom OKB itu Mas furniture juga, banyak dan lainnya. Nah, Mas sedikit membahas ini Mas. Ini kan wall panelnya nih yang lagi ngetren ya Mbak Safi ya. Karena sekarang banyak proyek khususnya perumahan yang mereka bikin pintu kamuflase gitu. Yes, betul. Nah, ini biasanya pakai yang motif yang sebelah kiri nih. Ya ini kan. Berarti Pika juga bisa memprovide seperti itu juga gitu Mas. Bisa banget Mas Bayu. Kemarin kita juga baru selesai project di daerah Jakarta juga. Itu modelnya pakai seperti ini. Dan dia pakai untuk pintu kamuflase juga. Jadi di area living room itu dia pakai seperti ini pintunya, untuk di area bawah tangga dia bikin konsep kamuflase. Dan ini perumahan. Oke. Nah, biasanya kan tadi sedikit menyinggung sedikit pertanyaan Mbak Safi mengenai tadi permintaan yang bukan project ya, misalnya yang single house gitu. Yes. Nah, ini kan jatuhnya custom tuh Mas. Nah, itu seberapa customnya juga harganya Mas? Ini average aja ya misalnya. Atau misalnya itu bisa dari segi waktu deh, kita ngomong dari segi waktu. Apakah itu juga kurang lebih sama prosesnya seperti permintaan yang sifatnya permintaan project gitu Mas? Oke. Pertama, kalau dari segi waktu itu tetap sama, sekitar 2 bulan. Kenapa saya bilang sama? Karena 2 bulan itu kita sudah termasuk antrian project yang di depannya. Jadi bukan serta-merta, cuma bikin barang satu kok waktunya 2 bulan, lama banget katanya full mesin nih, gitu kan, bikin kayak gitu lama. Bukan konsen di situnya, tapi kan kita pasti ada antrian di depannya kan nggak mungkin nih yang sudah ngantri duluan, ada project lain, saya mau beli ini, mau minta cepet, lalu kita selip, kan kasihan nih yang sudah nunggu. Kan tetap kita harus prioritaskan dulu yang masuk duluan, baru jalan yang selanjutnya di belakang. Nah, makanya kita operate waktunya adalah sekitar 2 bulan. Jadi sama aja mau bikin produk 10, 100 ataupun 1000 itu juga 2 bulanan, tetap 2 bulan. Jadi bukan masalah kuantiti ya Mas ya? Iya, lagi pabriknya aja ya. Yes. Benar. Oke. Nah, jadi kalau mau pesan dari sekarang ya Mas ya? Iya, betul. Apalagi mendekati akhir tahun ini kan biasanya pada pang, ayo kita baru APBD-nya akhir tahun ini harus tutup. Itu udah selalu dilema di akhir tahun itu pasti seperti itu. Gitu Mas Bayu. Nah, kalau ngomongin dari average harga itu cukup variatif sih Mas Bayu. Memang dari segi kompleksitas sama kuantitinya itu sangat variatif dari segi harga.
Ya pokoknya bisa ada yang ekonomis, cuman bisa ada yang bisa melambung tinggi juga. tergantung dari permintaan speknya, terus juga dari segi desainnya juga berarti Mas ya. Yes, betul Mbak Ayu, betul banget. Oke, baik. Baik, silakan Mas. Mas Oh, silakan Pram. Mbak Safi. Sorry mau ini karena tadi Mas Bayu nanyain soal itu yang di sebelah kiri. Itu kan modelnya kayak grill gitu ya. Iya. Itu bahannya pakai apa? Bagian kayunya yang vertikal itu? Itu kita pakai plywood. Oh, pakai plywood. Oh. Bukan kayu berarti ya, bukan blok-blok kayu gitu ya, tapi plywood ya. Iya, ini kita pakai plywood. Oh, ini kita pakai plywood. Nah, kalau yang pakai kayu pun juga ada yang bisa. Jadi ada 2 opsi, mau pakai plywood atau pakai yang kayu. Kalau kayu nanti kita pakainya kayu karet. Cuman untuk yang spesial nih sedutan ini, ya sudut paling sudut ini kita pasti pakai plywood. Karena ini bentuknya L. Iya. Dan itu bisa 2 warna ya Kak, lihat. Ada warna hitam itu di atas. Iya, betul, bisa 2 warna. Dan misal satu pintu, ini mau 2 warna juga bisa. Satu sisi misal sebelah sini nih warnanya coklat muda seperti ini, lalu yang sini dirubah lagi warna abu-abu, itu bisa, nggak masalah. Oke. Atau mau bolak-balik beda warna bisa juga. Oke. Jadi benar-benar full customize. Oke, silahkan lanjut Mas. Oke. Nah ini kita kemarin ada project juga di Kediri, bandara. Jadi semua pintu di bangunan bandara kita provide pintu kayunya. Ini yang punya gudang garam itu yang bosnya rokok. Mas. Tapi jaraknya ribuan kilo. Kalau kita ada di Luansa juga, di resort di daerah Pulau Komodo di NTT. Nah, ini salah satu proyek hotel juga kita di Jogja, itu dari pintu kamar, pintu connecting, lalu ini bukan pintu ya Mas, Mbak Safi. Ini adalah cover kamuflase untuk SAF. Oh, oke. SAF koridor, dia minta untuk kamuflase, biar senada sama pintunya, ya udah kita buatkan. Lalu sampai dengan wall panel TV, backdrop, meja hanging. Lalu ini juga backdrop kita buatkan. Backdrop, headboard ini kita juga. Jadi ini benar-benar di hotel ini konsepnya satu warna semua nih, Mbak. Dari pintu sampai full interior dan koridornya itu satu warna. Iya. Pakai produk Pika. Oke. Oh iya, soal pintu, Mas. Tadi saya lupa nanya. Untuk pintunya Pika ini, apakah ada constraint-nya dia di area tertentu? Artinya ada nggak beberapa tempat yang nggak disarankan untuk pakai pintunya, misalnya mungkin area basah atau misalnya outdoor gitu. Ya, betul Mbak Safi. Jadi memang produk-produk pintunya untuk PK ini memang kita concern hanya untuk di interior. Dan juga untuk misal di area toilet pun kita syaratkan adalah toilet kering, bukan toilet basah. Oke. Jadi even yang shower tuh nggak bisa ya? Ya, kecuali untuk yang dia kayak hotel kan ada sekat kaca, masih sekat kaca nih. Nah, itu masih oke. Karena kan yang berhubungan langsung dengan pintu, biasanya pintu toiletnya adalah ketemu wastafel dulu, sama kloset, baru ke shower ke sekat sama kaca. Itu masih oke, nggak masalah. Jadi memang untuk lebih khusus area kering dan juga interior. Berarti pintu entrance masih nggak bisa berarti? Entrance rumah? Entrance, iya misal atau entrance lobby itu misalnya? Kalau untuk yang entrance, misal untuk yang landed ya, rumah itu kita masih bisa, tapi ada syarat khusus. Syarat khususnya adalah di depan pintu itu harus ada kanopi ke depan minimal 2 meter. Oh, minimalnya 2 meter ya? Minimalnya 2 meter. Karena kenapa? Adalah nanti ketika itu tidak terpenuhi, pasti lapisan filmnya itu dia akan cepat pudar. Karena kan kesorot matahari terus, habis itu kalau mungkin malam atau pagi ada hujan, kesorot matahari, hujan. Nah, itu yang pertama kali kalah adalah lapisan filmnya, lapisan film di bagian PVC-nya. Jadi misalnya ada sama nih pintu luar sama pintu dalam, pintu kamarnya masih bagus gitu kan. Lah yang pintu depan kok baru setahun, baru 2 tahun kok warnanya udah pudar, ya itu tadi masalahnya. Karena syarat yang kita minta tidak terpenuhi, ya akhirnya seperti itu. Oke. Seperti itu Mas Safi. Nah mungkin kalau kembali ke yang landed itu kemarin yang di Bali, mungkin kalau pas main ke daerah WR Supratman ya depan Koram Kodim itu, kita juga lagi ada produk kita di sana juga.
yang punya Hmm. Mas kita, Pasaka. Mm-mm. Nah itu kan landed. Oh, Nah itu kan ya. provide di sana juga. Oh, oh, di Pasaka juga ya. Ya, Oke. Pasaka. Hmm. Jadi kalau di Bali itu kita yang masih jalan itu Pasaka, lalu yang sudah selesai itu di daerah Jeneng, Taman Sari, Mm-mm. Jiva, lalu di daerah Payangan, Puhu, itu ada hotel dan resort Mm-mm. di bawah sampingnya Patra, di bawah Fatma. Mm-mm. Lalu di daerah Tabanan itu ada Yeh Gangga, itu kita juga. Oh, oke. Lalu kalau di bawah di daerah Kuto itu di Soul House Hotel. Hmm. Nah itu kita juga sudah Oke, produk oke, kita sudah oke. terpasang di sana. Mm-mm. Hmm, Iya, iya, iya. itu Mas. Nah ini mungkin untuk rumah sakit. Oh bisa nggak Mas untuk rumah sakit? Bisa. Kita beberapa udah banyak untuk proyek-proyek rumah sakit. Ini salah satunya kemarin kita untuk ini di Jogja juga di RSUP Dr. Sarjito itu kita provide juga. Dan ini untuk pintu ini adalah pintu sliding. Ini lebarnya ini lumayan ini Mbak. Lebih dari ukuran plywood. Ini 1,6 kita bikin satu Oh, daun. berarti plywoodnya gimana itu? Disambung ya? Sambungan. Harus ada Hmm. sambungan persambungan. Keren ya Nah, Mas, Hmm. nggak kelihatan ya Mas sambungannya ya. eh kemarin saya survei aktualnya kan, survei. Hasilnya saya juga Mm-mm. penasaran kan, maksudnya kelihatan nggak nih ketika kepasang. Eh, Saya nggak bisa nemuin sambungannya. Baru ketemu Hmm. ketika dikasih tahu sama malah menkonnya sendiri yang ngasih tahu. Mas, kamu bisa lihat sambungannya nggak? Di mana ya Pak? Nggak tahu. Nih, lihat. Dia nyari sambil ngeraba dititikin baru dekat dan dekat baru kelihatan ada garis memang. Tapi dari jauh memang nggak kelihatan. Hmm. Hmm. Ini aplikatornya bawaan dari Menkonnya atau termasuk Pika ya Mas? Nah, kalau ini memang aplikatornya bawaan dari ini, dari Menkon. Oh. Oke. Jadi kita cuma provide supervisi aja Hmm. kemarin. Karena kan biasanya memang seperti itu Mas, ketika proyek-proyek dia ketemu dengan kusen aluminium, ini kan kusen aluminium. Hmm. Nah, instalasi biasanya banyak yang diminta dari tim aluminium sendiri atau dari pihak kontraktor. Oh, oke. Salah satunya menghindari salah-salahan biasanya. Oh ini kerjaannya dia, ini kerjaannya ini, kerjaannya dia. Nah kalau pintu kan nggak mungkin disalahin ketika kita produksi karena sudah approve, dimensi kita udah sepakat, barangnya seperti apa. Nanti kalau salah kan kelihatan ditarik ukuran masih beda. Nah ini kan kita enggak. Makanya biasanya seperti itu. Kita cuma provide supervisi aja. Oke, lanjut yang ini Kak Gi. Saya penasaran jadinya. Yang mana Mbak? Itu kan yang di tengah pintunya artinya lebih lebar dari ukuran umumnya ya Mas ya? Iya. Nah, berarti biasanya, bukan biasanya ya, artinya batas maksimal ukuran daun pintu itu bisa berapa? Dari tingginya dari lebarnya. Batas maksimal lebar daun pintu itu adalah 1150. Tapi kalau yang ini kan lebih lebar, berarti sebenarnya lebih dari itu bisa ya? Bisa, tapi harus menerima konsekuensi bahwa akan ada sambungan. Pokoknya di situ. Okay. Jangan. Kalau tingginya? Tingginya sama 2,4. Ukuran plywood juga ya? Ya, ukuran plywood. Di atas itu bisa nggak Mas? Bisa. Tapi ya itu tadi harus menerima konsekuensi ada sambungan. Gitu. Oke. Nah, kalau ketika ketinggian ada sambungan sih kita lebih provide ada tali air. Jadi jangan polos seperti ini. Iya. Karena benar. dengan tali air itu kita bisa samarkan posisi sambungannya. Yang disarankan tali airnya biasanya apa? Yang posisinya bisa kita bagi sih. Misalnya dalam satu pintu kita bagi 2 atau 3 tali air. Jadi nggak cuma satu serta-merta cuma satu tali air di bagian sambungan kan di atas gitu kan, atau di bawah. Karena kan secara desain kurang estetik ya, jelek lah ya kalau cuma satu. Nah paling nggak 2 atau 3. Oke. Hanya untuk penyeimbang posisi yang kita kamuflase sambungan itu tadi. Biar simetris ya dia ya. Betul. Seperti itu. Nah mungkin Mas ini Bayu gimana, Mas? Mungkin nggak pertanyaan Mas Bayu. Oke. Mungkin kalau dari saya rasa sudah cukup sangat jelas gitu ya. Mas Pram, silakan ada yang mau ditambahkan atau ada lagi yang mau disampaikan mengenai Pikanya? Untuk penjelasannya sudah semua sih Mas Bayu. Sudah cukup komplit. Mas Safi ada yang mau ditambahkan lagi? Agak satu lagi Mas Pram terakhir. Saya biasanya kalau pintu itu kan yang cukup sering lah yang dipakai itu kalau kayu itu sekalian yang solid atau yang di dalamnya mungkin pakai kick block atau gimana. Iya. Kalau dari Mas Pram sendiri perbandingan
dari SolidWorks untuk pintu, atau misalnya untuk plywood untuk pintu, atau kick block, atau engineer wood kayak gini, unggulannya gimana? Oke. Kalau dari segi keunggulan itu kembali lagi Mbak, tadi kan sifat dasar kayu, plywood, dan engineering. Kayu solid dan engineering. Dimana kalau kayu engineering itu dia sudah pasti terjamin bending moment susutnya dan nafas si kayunya tersebut. Jadi potensi bending moment susutnya itu sudah terjaga lebih baik daripada yang si kayu solid utuh. Karena kayu solid utuh kan istilahnya dari ujung atas sampai ujung bawah itu serat sama nafas kayunya kan nggak kepotong. Jadi ketika ada satu bagian dia yang menyusut atau memuai, pasti akan narik seluruh bagian satu lonjor batang kayunya itu. Jadi dari potensi ketahanan sama kekuatannya dalam jangka panjang, kalau saran saya sih memang lebih worry free untuk yang engineering. Seperti itu. Dan juga dari segi finishing kan, kalau dari engineering sendiri kita sudah full dari pabrik itu sudah full finish ya. Barang jadi datang di lapangan sudah tinggal pasang. Sementara kalau yang solid kan pasti harus ada spray, cat, duko, dan lain-lain kan. Karena nggak mungkin nih kayu solid utuhan seperti itu lalu kita press lagi tambah plywood atau laminasi atau mungkin HPL sekalian, kan sayang itu. Buang-buang kos, buang-buang waktu juga. dua kali kerja jatuhnya. Kali seperti itu Mbak Safi. Sama ini tadi kalau Kak baca anti rayap juga ya Mas ya. Nah, kalau soal rayap nggak masalah. Jadi kalau dari segi rayap itu memang dari sisi materialnya sendiri kita sudah pastikan bahwa benih-benih serangga atau benih-benih yang bakal jadi bunga rayap ini, kumbang-kumbang itu dari kayu sudah mati. Karena sudah melalui proses chemical dan juga proses oven. Itu sudah kita jamin pastikan. Tetapi di sini memang saya menggarisbawahi bahwa kami tidak istilahnya menjamin bahwa produk kami tidak akan dimakan rayap. Karena bagaimanapun basicnya tetap kayu Mbak. Jadi sehebat-hebatnya kayu ini mungkin dalam jangka waktu beberapa waktu itu si rayap mungkin sudah bisa makan lagi, sudah mau dia untuk makan. Lain cerita kalau mungkin ada sejenis kayu Kalimantan ya kalau nggak salah, biasa di kayu udin atau kayu. Nah itu memang itu bisa dipastikan kalau yang model seperti itu memang keras sih. Kayaknya rayap juga nggak mau, karena semakin unik sih jenis kayunya, semakin kena air dia semakin keras. Iya. Jadi kalau dari sisi jaminan rayap dari kami seperti itu Mbak. Dari produk kita sudah pastikan tidak ada benih. Cuman memang kami menggarisbawahi bahwa kami tidak menjamin bahwa selamanya produk kami ini tidak akan bisa dimakan rayap. Gitu. Dan nggak salah persepsi nih, takutnya nanti oh ya kemarin katanya sudah pasti nggak bakal dimakan rayap gitu kan. Seperti kemungkinan itu tetap ada berarti Mas ya? Gimana? Kemungkinan itu tetap ada ya Mas, karena memang balik lagi base-nya adalah tentang kayu asli ya? Iya, betul Mas Bayu, tetap masih ada potensinya. Oke. Baik. Masih ada Mbak Safi? Gitu aja Mas. Oke. Terima kasih Mas. Mbak Safi, terima kasih sudah membantu mereview produk Pika hari ini, dan jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya, Mas Pram. Nah, Mbak Safi boleh break sebentar, tapi jangan kemana-mana. Kita akan mengundang lagi Mbak Safi. Terima kasih Mbak Safi. Nah, ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya, Mas Pram. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat nih, Mas Pram. Baik, saya langsung masuk dalam pertanyaan pertama, Mas Pram. Pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Pak Adiswan dari Ciputra. Beliau ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah produk ini sudah anti rayap? Tadi sudah terjawab ya Mas? Iya, betul Mas. Anti rayap, tapi sudah ditanggulangi dari awal, cuman tidak tetap akan ada kemungkinan terkena rayap lah, kurang lebih seperti itu ya Mas? Iya, betul. Nah, mungkin saya perjelas sedikit pertanyaan Pak Eduswan. Itu biasa ada garansinya nggak sih Mas? Berapa lama ketahanan rayapnya gitu Mas? Kalau terhadap rayapnya sih memang nggak ada Mas Bayu. Karena jujur memang bisa saya rasakan rayap ini cukup berevolusi cepat ya. Dari tahun ke tahun. Dulu awal-awal, oh iya ini bisa bertahan kurang lebih setahun 2 tahun itu aman. Tapi makin kesini loh kok sampai ke material, istilahnya material sheet-nya itu bukan material sheet, yang lapisan terluar yang jauh dari harusnya nggak kena rayap itu dia bisa tembus sampai ke sana. Nah, kalau dari pengalaman Pika sendiri atau Mas Pram sendiri, berapa lama
mungkin customer yang mungkin cerita ke Mas Pram, akhirnya pintu dari atau material dari Pika ini terkena rayap gitu Mas. Oke. Kalau yang sudah-sudah itu beberapa, nggak banyak sih, memang kebanyakan adalah di landed ya Mas, karena yang potensi rayapnya besar itu cukup di landed. Itu kurang lebih sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun. Nah, biasanya solusi yang bisa diberikan sama Pika apa Mas? Apakah ada tambahin coating anti rayap atau memang ya harus ganti baru gitu? Kalau yang udah seperti itu, yang mau nggak mau harus ganti baru sih Mas Bayu memang. Oke. Cuman biasanya kita ini sih, nyaranin bahwa ketika memang sudah diketahui area-area tersebut yang dibangun itu adalah potensi kerajaan rayap, itu sebisa mungkin sih diinjek sih tanahnya Mas. Oke. Tanahnya diinjek chemical, injek anti rayap, setidaknya itu agak membantu perkembangbiakan si rayap. Baik, nah pertanyaan kedua nih dari Pak Ediswan, karena beliau dari Ciputra ya, sebagai developer udah pasti akan ada pertanyaan mengenai price list Mas. Nah ini tadi Mas Pram ada sampaikan 2 tipe ya, ada yang full core sama honeycomb. Nah ini average harga masing-masing dari 2 tipe itu seperti apa Mas? Oke. Kalau untuk price list memang kita nggak ada ya Mas Bayu ya, karena kan memang kami ini pure by project, by request, jadi tergantung lagi dengan desain, kebutuhan dan segala tetek bengeknya lah ya, kita baru bisa keluarin penawaran. Nah cuman kalau untuk average harga itu, untuk di honeycomb itu kita average-nya di sekitar 2,6-2,7. Oke. Itu sudah ada daun pintu dan juga kusen. Oke. Nah, pertanyaan ketiga nih, relate nih dengan harga. Biasanya kan pasti ada garansi. Nah, garansi apa aja sih Mas yang di-cover oleh Pika Mas? Oke. Nah, untuk garansi itu kita ada garansi terkait produknya itu meliputi bending, muai, dan susut Mas Bayu. Oke, hanya bending, muai, dan susut ya? Iya, betul. Kalau dari segi tadi warna atau tadi rayap sudah jelas ya, rayap tidak masuk dalam cover garansi, tapi dari pengalaman sekitar 2-3 tahun ya Mas ya? Iya, betul. Kalau warna sendiri gimana Mas? Nah, kalau dari segi warna, selama dia penggunaannya itu adalah sesuai dengan ketentuan, itu sampai 5 tahun ke depan pun warna masih akan tetap sama Mas. Nggak akan ada berubah pudar. Lain cerita kalau dengan yang seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa yang untuk di area landed, cuman dia tidak mensyaratkan, tidak memenuhi persyaratan yang kami sampaikan bahwa harus ada kanopi. Nah, itu pasti warna sebelum 5 tahun pasti udah akan pudar. Oke. Baik, seperti itu Pak Ediswan, mudah-mudahan cukup menjawab. Apa ada yang mau ditambahkan Pak Ediswan? Cukup Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Ediswan. Terima kasih Pak Ediswan. Jadi Katalog Pro ini adalah platform digital bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP untuk bisa mendapatkan data teknis tentang produk-produk material building yang dibutuhkan gitu ya. Kita sudah mengklasifikasikan varian vendor produk itu dari pekerjaan arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu lagi harus repot-repot mungkin bongkar-bongkar brosur dari teman-teman vendor material, terus juga memindahkannya ke dokumen rekomendasian. Jadi di Katalog Pro kita tinggal masuk ke produk atau kategori varian vendor material yang dibutuhkan. Contoh misalnya kita ingin masuk ke dalam kategori arsitek interior dan kita ingin masuk ke kategori door window and engineering gitu ya. Nah di sini nanti akan terkumpul berbagai macam varian-varian dari vendor-vendor di kategori tersebut. Contohnya misalnya seperti Pika. Nah ini adalah halaman Pika. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan lebih mudah lagi mendapatkan informasinya. Dan di setiap halaman brand yang ada di Katalog Pro ini sudah setiap brand selalu kita encourage untuk selalu melengkapi informasinya. Misalnya seperti kantornya di mana, showroomnya di mana, dan juga yang terpenting adalah PIC-nya. Jadi mungkin kita tahu sebagai desainer atau arsitek atau mungkin developer dan kontraktor gitu ya, kita harus tahu PIC-nya siapa sih yang bisa menjelaskan tentang produk tersebut. Dan yang menarik lagi di setiap halaman brand kita selalu menyematkan button produk yang ini nanti datanya bisa teman-teman dan Bapak Ibu ambil seperti itu. Dan juga yang menarik lagi saat ini Katalog Pro membuat satu feature terbaru, yaitu feature jual beli. Jadi karena banyaknya permintaan yang kapan sih Katalog Pro selain memberikan informasi tentang data spek, tapi juga
kita juga bisa belanja secara langsung gitu ya. Akhirnya kita sudah membuat satu feature tersebut. Jadi di sini ada feature promo, RFQ gitu ya, dan di sini kita bisa langsung mendapatkan informasi tentang produk-produk yang kita butuhkan. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro. Di sini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan dari Katalog Pro selain mendapatkan informasi seputar produk material beli. Betul apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu, kalau saat ini di Katalog Pro sudah bisa berbelanja secara langsung produk material beli. Setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi dari Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo dan RFQ, di mana fitur promo sendiri Bapak dan Ibu bisa check out langsung produk-produk promo produk yang ada di fitur promo. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memilih produknya saja, lalu Bapak Ibu mengisi form tujuan pengiriman, lalu melakukan pembayaran, dan setelah itu transaksinya akan kami proses. Selain itu, kita juga terdapat fitur RFQ, di mana ketika Bapak dan Ibu tidak menemukan produk kebutuhan dari yang Bapak Ibu butuhkan di fitur promo, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur RFQ. Caranya juga cukup mudah. Bapak dan Ibu cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, alamat proyek, dan mengisi kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari Pika, Bapak dan Ibu cukup mengisi brand dengan Pika. Lalu Bapak dan Ibu membutuhkan produk yang lainnya, Bapak dan Ibu tinggal draw saja sebanyak yang Bapak Ibu butuhkan. Selain itu, Bapak dan Ibu bisa langsung send RFQ di sebelah kanan bawah. Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi secara langsung bersama Pro melalui WhatsApp yang ada di icon WhatsApp di sebelah kanan bawah, atau melalui nomor di 0822001678, atau berbelanja secara langsung produk promo melalui katalog produk.id/promo, atau melakukan penawaran dengan harga dengan fitur RFQ melalui katalog produk.id/RFQ. Nah, tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Terima kasih. Baik, saya tutup sesi Product of the Week hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir hari ini, dan juga Mbak Safi. Terima kasih, sampai ketemu di Bali minggu depan. Terima kasih Mas Bayu, sampai jumpa nanti. Oke, dan juga Terima kasih Bapak Ibu. Mas Pram dan teman-teman Pika yang hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Pram bisa bermanfaat. Terima kasih Mas Pram. Amin. Terima kasih Mas Bayu, Mas Safi. Terima kasih, dan Mas Ibu Pram. sekalian. Baik, saya izin tutup acara Product of the Week kita hari ini, dan sekali lagi semoga bermanfaat dan sehat-sehat terus Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.